Ya, kali ini kita coba bahas soal yang cukup menarik ya. Kali ini soalnya berhubungan dengan eh, tumbukan ya, momentum. Jadi ada partikel bermassa m kecil bergerak ke kanan, eh, di sini licin ya, menuju m besar yang lagi diam. Nah, di sini tumbukan terjadi secara lenting sempurna. Bisa bikin dulu ya persamaan kalau momentumnya ya. Ini kan numbuk dulu gitu ya. Nah, tapi yang terjadi adalah ketika ini numbuk, ini gerak ya. Terus kamu juga bisa asumsikan M jauh lebih besar daripada M kecil. Sehingga M kecil diam sesaat sebelum, atau enggak sesaat deh ya. Kita bisa bilang kapanpun sebelum menumbuk M. Jadi kan M kecil dan M besar ini di sini kan akan menumbuk berkali-kali ya. Jadi si M kecil menumbuk M besar, terus M kecil balik, M besar gerak ke depan gitu ya. Jadi dia akan menumbuk berkali-kali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, eh, pertanyaannya adalah, ya kira-kira berapa sih jarak terjauh yang ditempuh M besar gitu ya? Jarak terjauh ditempuh M besar berapa sih? Ya di sini idenya adalah ya kalau pakai kasus tumbukan ya, idenya adalah kita bisa eh, tinjau jaraknya masing-masing gitu ya. Jadi misalkan yang kecil nembuk yang besar dulu, terus yang besar akan bergerak sejauh S1 sampai dia berhenti ya. Tapi yang kecil kan gerak ke sini, terus numbuk yang besar lagi sampai yang besar kemudian gerak lagi, terus berhenti lagi sampai nempuh S2 gitu ya. Kita bisa bilang bahwa sebenarnya S max adalah S1 tambah S2 tambah S3 dan seterusnya ya, sampai tangga. Nah, di sini eh, eh, kenapa sampai tangga ya? Karena kan sebenarnya M kecil tuh kayak konsisten memberikan fraksi energinya ke M besar. Jadi misalkan dia ngasih energi 20% setiap tumbukan. Ya, kalau jadi awalnya energinya 100 Joule, jadinya 80. 80 jadi 64 gitu ya, dan seterusnya. Nggak akan habis gitu ya energinya. Jadi dia akan baru berhenti sampai 3 kali. Nah, idenya kita pengen lihat di sini S1-nya berapa, S2-nya berapa, S3-nya berapa gitu ya. Dan kita lihat polanya, ada pola nggak gitu ya. Kira-kira dia membentuk deret apa. Oke, jadi kita coba cari dulu S1-nya ya. Nah, di sini kamu bisa gunakan tinjau tumbukan pertama dulu. Tumbukan pertama. Jadi sebelum tumbukan, M kecil bergerak ke kanan berarti MV0 sama dengan setelah tumbukan kita anggap kedua-duanya ke kanan dulu aja ya. Meskipun kita tahu M kecil sebenarnya gerak ke kiri ya. Tapi dalam kalau kita nggak tahu sesuatu ya kita misalkan aja dulu positif. Nah, terus energi kinetik juga kekal ya. Oh ya, kalau lupa ngasih tahu ini tumbukannya lenting sempurna terjadi secara lenting sempurna ya. Ya, jadi di sini energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan jadinya setengah mv0 kuadrat sama dengan setengah mv aksen kuadrat tambah setengah m besar v besar aksen kuadrat ya. Nah, ini cara terbaik menyelesaikan ini adalah dengan difaktorkan ya. Kalau kita main substitusi aja kayaknya eh, susah banget ya.
hitungnya. Jadi kita faktorkan aja. Jadi ini M V0 kuadrat dikurang V aksen kuadrat sama dengan M besar V besar aksen kuadrat. Ini M V0 min V aksen sama dengan M besar V besar aksen. Kita bagi aja. Kita bagi ini jadinya V0 tambah V aksen, ya kan? Ini bagi ini jadinya V besar aksen. Jadi kita dapat persamaan 1, kita dapat persamaan 2 ya. Nah, di sini kita butuh nyari V besar aksen nih untuk nyari S1-nya, ya kan? Nah, berapa sih V besar aksennya? Bentar ya, coba kita lihat, kita hapus dulu. Nah, jadi kita pengen nyari V besar aksen untuk mendapatkan S satunya ya. Ya, jadi ini kita pengen dapat V besar aksen, berarti V kecil aksennya harus kita buang. Jadi olah persamaan 1. Jadinya kan M V0 sama dengan M V aksen tambah M besar V besar aksen, gitu ya. Ini jadinya berapa nih? Kita pengen mengubah ininya ya, V kecil aksennya ya. Jadi V kecil aksen itu kan V besar aksen dikurang V0. Jadi kita dapatnya M V0 sama dengan V kecil aksen kan adalah sini ya. V kecil aksen adalah V besar aksen dikurang V0. Gitu ya. Ditambah M besar V besar aksen. Berarti dari sini kita dapatkan V besar aksen adalah ternyata 2M V0 per M besar tambah M kecil. Ya. Dimana kalau kita cari V kecil aksennya, V kecil aksennya adalah V besar aksen dikurang V0, ya kan? Jadi berarti 2M per M tambah M V0 dikurang V0, berarti dikurang M per tambah M, samain aja penyebutnya gitu ya. Nah, ini jadinya adalah M dikurang M per M tambah M V0, ya. Dimana M kecil kan lebih kecil, jauh lebih kecil dibanding M besar. Ini pasti negatif hasilnya. Nah, kita anggap aja, kita ubah aja jadi positif ya. Ini negatif artinya kan dia gerak ke kiri aja sebenarnya ya. Jadi V aksennya adalah M kurang M per M tambah M V0. Oke. Nah, si partikel, ini kan kecepatan partikel ya, kecil aksen ini ya. Jadi setelah temukan, partikel gerak ke kiri dengan kecepatan M besar kurang M kecil per M besar tambah M kecil V0. Gitu ya. Nah, sekarang kita ingin tahu jaraknya dulu deh ya. S1 sampai M besar berhenti ya. Sebenarnya S1-nya bisa dihitung dari V besar aksen ya. V besar aksennya kan ini ya. Kita akan bedain warnanya. Tulis di sini aja. Jadi setelah temukan, si balok itu bergerak dengan kecepatan V besar aksen. Jadi kita dapatkan S1 adalah V besar aksen kuadrat per 2 mu G ya. Ya, kamu bisa dapat ini dari persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS
dimana A-nya adalah minus mu G. Nah, berarti ya kita tinggal masukin ya. V besar aksen kuadrat berarti adalah 4M kuadrat V0 kuadrat per M tambah M kuadrat ya. Nah, ini S1 kita. Nah, sekarang kita coba lihat S2 ya. S2-nya berapa sih? Nah, sebenarnya kita bisa tebak ya dari sini ya. Nanti kan di sini perlu kamu garis bawahi M besar itu jauh lebih besar daripada M kecil. Sehingga M besar diam sebelum ditumbuk oleh M kecil. Ini mungkin lebih tepat ditumbuk ya. Jadi sebelum ditumbuk oleh M kecil, dia diam. Berarti kan kasusnya mirip seperti ini lagi. Berarti kita bisa simpulkan bahwa bahwa S2 itu sama dengan rumus di sini, yaitu V double aksen kuadrat. V double aksen di sini itu adalah kecepatan M besar setelah tumbuhan kedua ya, per 2 mu G. Nah, kita perlu tahu nih V besar double aksen ini apa. V besar aksen itu kan 2 MV0 per M besar tambah M kecil. Berarti V besar double aksen adalah 2M V0. V0-nya untuk tumbuhan kedua adalah V kecil aksen. Ya, per M besar tambah M kecil. Oke. Nah, V kecil aksennya berapa? Kita tinggal masukin ya. Jadinya 2M per M tambah M dikali V kecil aksen. V kecil aksen adalah M besar kurang M kecil per M besar tambah M kecil dikali V0. Ya. Nah, berarti kita tinggal masukin ke sini. Ya. Warnanya beda. 1/2 mu G. Ini di kuadrat aja. Jadi 4M kuadrat per M tambah M kuadrat M kurang M per M tambah M kuadrat dikali V0 kuadrat ya. Sedangkan S1 kita adalah 1/2 mu G kali 4M kuadrat V0 kuadrat per M tambah M kuadrat ya. Nah, ini ya kamu lihat ya di sini ya, S2 dan S1 itu kalau dibagi ya, sebenarnya kan pembedanya kalau di sini berarti M besar kurang M kecil per M besar tambah M kecil ya, kuadrat. Kalau kamu coba nyari S3 per S2 juga seperti itu. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa rasionya konstan. Berarti ini akan membentuk deret geometri. Tapi deret geometri tak hingga ya. Rasionya konstan. Nah, apa sih solusi dari deret geometri tak hingga? Ya, solusinya adalah S sama dengan A per 1 min R. Di mana A itu adalah suku awal, R itu adalah rasio ya. Jadi kita udah tahu suku awalnya adalah S1, jadi kamu tinggal masukin rasionya adalah yang ini. Rasionya adalah M kurang M per M tambah M kuadrat ya. Oke, nanti kalian tinggal hitung sendiri ya. Konsepnya seperti itu.